tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter, kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga selawat piring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru saja kita mendengar suatu percakapan atau merupakan adu argumen antara Buya Syakur dengan Was. Yang dibahasnya masalah riba. Tapi kalau menurut keterangan dari Buya Syakur, riba itu yang seperti di bank itu katanya itu tidak haram. Dan kalau menurut dari Pak Somad itu haram. Kalau tidak salah apa kata Pak Somad itu mengatakan sama berzinah dengan ibu kandungnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini marilah kita sama mengadili beliau. Siapakah antara beliau yang kedua itu yang salah? Kita sekarang tidak berpihak pada siapa-siapa. Tidak berpihak kepada Somad dan tidak pada Buya Syakur. Kita berpihak kepada Allah. Yang benar kita kata benar, yang salah tetap kata salah. Oleh sebab itu saya serahkan ini di forum ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua belah pihak ini antara Somad dengan Buya Syakur. Ini kedua-dua ini sebaiknya berdamai. Atau Pak Somad ini ada referensi mengatakan itu haram dan Syakur juga begitu mengatakan halal. Jadi orang ramai tidaklah merasa keliru nanti pada masa yang akan datang. Sebaiknya ya muncullah referensi, mungkin Somad dari Al-Quran, setelah itu dari hadis nomor berapa, Quran yang mana. Al-Quran itu banyak amat, perlu Somad perhati betul Al-Quran itu. Quran tak semua orang yang bisa, kecuali orang suci yang disucikan baru menyentuh Quran. Itulah Pak Somad, nasihat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi argumentasi yang dilakukan oleh dua ulama besar, yaitu mengenai riba. Yang Buya Syakur mengatakan bunga riba itu halal sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Karena belum ada jalan keluar lain, maka Buya Syakur mengatakan halal. Buya Samad berpatokan hadis dan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba, ada apa mudah apa wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jadi di sini kita melihat
yang satu mengatakan sesuai dengan ilmu yang berlaku di tatanan dunia internasional melalui IMF dan Bank Dunia. Buya Sakur tidak pernah mempelajari atau tidak mau memperhatikan Bank Dunia itu dikuasai oleh orang Yahudi yang punya target namanya Novum Ordo Seclorum. Jadi dengan uangnya ini mereka lemparkan di tengah-tengah masyarakat dan dunia global. Mereka akan mengendalikan kita dengan uang itu sesuai dengan sistem yang dibuat mereka. Ini kepada Buya Sakur. Kepada Buya Uwas Samad ya, Buya Samad, argumentasinya kalau berdasarkan hadis, saya sendiri belum pernah membaca, tetapi dalam Quran sudah saya sampaikan tadi bahwa riba itu apabila terjadi akad di dalam berjalannya suatu bisnis, apabila bunga berbunga, itu namanya riba. Jadi kepada Buya Samad kami menganjurkan supaya dicarikan jalan keluarnya untuk mengatasi riba itu. Sedapat mungkin Buya Samad dan Buya Sakur mengadakan pertemuan dan dialog. Tapi saya punya satu sistem, kalau untuk mengatasi riba itu kita harus mampu memegang sistem atau kendali kekuasaan. Dengan kendali kekuasaan itu kita akan bisa berbuat dengan satu tanda tangan saja, kita akan bisa membuat peraturan. Contoh, sekarang satu pedagang ingin melakukan pekerjaannya. Dia membutuhkan dana sekian ratus miliar, tetapi dia tidak punya. Tapi kalau Buya Samad mampu membuat sistem, yaitu mencetak uang baru namanya printing money yang berlaku di dalam negeri, ini kita edarkan, kita berikan kepada masyarakat tanpa bunga. Setelah proyek selesai nanti akan kita tarik uang itu, kita bakar untuk menghilangkan dampak dari inflasi. Kalau ini bisa dilakukan oleh Buya Samad ya, saya rasa akan terjadi dampak ekonomi yang sangat dahsyat, sehingga masyarakat apa saja pekerjaannya modal telah ada melalui printing money. Jadi kepada Buya Samad, kita mengatakan sesuatu argumen itu walaupun berasal Al-Quran, kita harus mampu mencarikan jalan keluar yang terbaik sehingga orang yang akan memakai uang riba itu bisa kita selamatkan dengan printing money. Mudah-mudahan informasi ini bisa Buya Samad pikirkan dengan timnya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan salah satu jalan keluar untuk menghadapi persaingan, yaitu new economy thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan antara atau dialog antara Abdul Somad dengan Buya Sakur. Kami di sini sebagai menanggapi. Kami tidak akan berpihak kepada siapa-siapa, tapi kami memberikan satu solusi kepada kedua beliau ini. Kita adakan nanti pertemuan, ya. Kita adakan pertemuan. Di mana pertemuan tersebut kami akan menyeleksi nanti siapa di antara kedua ini yang benar menurut Allah dan Al-Quran. Ya, menurut Allah, apakah Buya Sakur atau Was. Oleh sebab itu, ya, kita sama-sama juga bukan, ada satu yang perlu saya sampaikan. Baik yang nama Buya Sakur maupun Somad, tolong rujukan harus ada. Tadi saya lihat tidak ada ayat yang disampaikan, yang dibawa oleh Buya Sakur. Begitu juga Abdul Somad, ya, tak ada pun ayat. Hanya yang dibacanya katanya hadis. Riba itu merupakan suatu, siapa yang beriba sama dengan menzinahi orang tuanya atau ibu kandung sendiri. Itu kurang jelas, Rahmat. Seharusnya kita buka dari ayat Quran. Nah, jadi di sini saya perhatikan kedua-duanya belum sesuai betul lah dengan apa yang dikehendaki Allah. Kami di sini sebagai tim nanti akan menyeleksi siapakah yang benar. Nanti kita adakan pertemuan, ya. Saya harap itu. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung dengan baik, ya. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita.
Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.